Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke modul 7, yaitu tentang form login dan form validasi. Yang pertama, kita akan membahas tentang form login. Autentifikasi adalah suatu mekanisme untuk mengatur hak akses suatu halaman web, biasanya diawali dengan adanya proses login. Session adalah variabel sementara yang diletakkan di server, di mana PHP bisa mengambil nilai yang tersimpan di server walaupun kita membuka halaman baru. Biasanya session akan hilang jika kita menutup browser. Nah, jadi di form login ini kita akan memanfaatkan library session yang ada di CI kita. Oke, langsung aja. Untuk konsep login kalian pasti udah paham kan? Karena sering ya kita login ke suatu web, suatu aplikasi. Dan di sini kita akan buat form login dengan CI. Kita pakai database yang sebelumnya, yaitu sistem underscore informasi, tapi kita tambahkan tabel baru. Nama tabelnya admin. Oke, terus isinya ID integer, lengthnya 11, terus auto increment, terus username, lengthnya 20, dan password. Lengthnya 10. Setelah itu langsung aja di save. Setelah itu kita langsung buka file autoload.php untuk menambahkan library-nya. Autoload libraries. Jadi selain library database, kita akan menambahkan library session. Kalian pasti udah familiar dengan kata session, udah pernah dipelajari di pemrograman web. Nanti kita bahas lebih lanjut. Terus di helpernya kita pakai helper URL. Oke. Nah, setelah itu kita buat sebuah controller dengan nama login.php. Jadi ini codingan untuk controller login, di save dengan nama login.php di folder controller kalian. Nah, di codingan controller login ini ada fungsi construct, dimana fungsi construct isinya itu meloadkan model. Nanti kita buat model dengan nama login underscore model. Kenapa dibuat di fungsi construct? Supaya gak meloadkan model lagi di setiap fungsi. Jadi udah cukup di fungsi construct aja. Nggak perlu lagi kalian loadkan modelnya di setiap fungsi. Ketika kita buat fungsi baru, nggak perlu loadkan lagi modelnya. Kalau di modul sebelumnya itu modelnya kan di-loadkan di setiap fungsi. Nah, ini cukup kita buat di fungsi construct aja. Lalu ada fungsi index yang akan meloadkan view login underscore view. Nanti kita buat juga view-nya. Terus ada fungsi login underscore action. Nah, di situ ada variabel $username yang mengambil inputan dari sebuah form dengan metode post dengan name-nya itu username, begitu juga dengan password. Lalu dibuat variabel baru $where yang mana untuk membuat username dan password itu ke dalam bentuk array. Terus di sini ada variabel $check. Dia akan memanggil fungsi login underscore model yang ada di model kita nanti. Terus check underscore login ini nanti ada di model ya. Nah,
nanti kita bahas lebih lanjut ketika kita udah buat modelnya. Terus kalau dollar checknya lebih besar 0, dia akan membuat variabel baru data underscore session, dimana namanya itu adalah username saat login dengan status login. Jadi ketika dollar check lebih besar 0, dia akan mengambil username apa yang lagi login dan langsung statusnya itu dibuat login. Nah setelah itu, karena kita udah pakai library session, jadi kita bisa menggunakan fungsi yang ada di library session seperti fungsi set underscore user data. Oke, setelah itu, setelah udah login nih, dia akan mengarah ke controller admin. Else kalau dollar checknya itu lebih kecil dari 0 ya, selain lebih besar dari 0, dia akan memunculkan teks username dan password salah. Nah ini juga ada fungsi logout, di modul itu nggak ada, jadi kalian tambahkan fungsi logout. Nah dimana fungsi logout ini isinya itu untuk mendestroy sessionnya. Jadi di library session itu ada fungsi ses underscore destroy, dimana sessionnya itu dihapus. Logout berarti sessionnya itu udah dihapus, dan untuk masuk lagi berarti nanti ke proses login underscore action lagi. Nah setelah di logout, dia akan mengarah ke controller login lagi seperti yang kakak tadi jelaskan. Oke, setelah itu karena di controller login di fungsi indexnya itu kita melakukan view dengan nama login underscore view, maka selanjutnya kita buat login underscore view-nya. Codingannya seperti ini. Isinya itu sebuah form yang mana ada untuk menginputkan username dan password. Namanya username sama password. Lalu ketika diklik login, tombol login, formnya akan mengarah ke controller login dan fungsi login underscore action. Metodenya post. Jadi dia akan mengarah ke fungsi ini. Selanjutnya kita membuat modelnya sebagai penyedia data. Di sini nama modelnya itu login underscore model, nanti di save di folder model dengan nama login underscore model.php. Lalu di model ini ada fungsi check underscore login, punya parameter $table dan $var. Lalu fungsi ini akan mengembalikan this db get underscore var table sama where-nya. Nah, dia akan mengambil get underscore where, mengambil data dari tabelnya, lalu $var ini nanti untuk tadi di controller login. Nah, untuk ini untuk membuat datanya menjadi array. Oke. Setelah udah dibuat modelnya, login underscore model. Nah, maka bisa di-loadkan di controller kita. Lalu coba lihat kembali di fungsi login underscore action. Nih, di sini ada variabel baru $check sama dengan $dis login underscore model, yaitu nama login kita dan nama fungsi yang ada di model kita, yaitu check underscore login. Nah, fungsi check underscore login di sini parameternya itu adalah admin, yaitu nama table kita, admin, lalu where, yang mana tadi itu username sama password atau isi yang ada di table kita dibuat menjadi array. Nah, terus di sini ada 6 underscore rows. Oke. Nah, 6 underscore rows ini fungsinya apa? Jadi fungsinya itu dia akan mengambil hanya baris saja di database. Dicek apakah di baris itu ada atau enggak datanya. Jadi di sini tadi kan parameternya itu $var yang isinya username sama password. Dengan menggunakan 6 underscore rows ini dicek apakah di baris dalam tabel itu, dalam tabel admin itu ada nggak username sama passwordnya. Makanya di sini dibuat nama variabel barunya itu $check, yang artinya mengecek baris di tabel database kita itu ada atau tidak ada. Yang nantinya itu hasilnya atau
ya hasilnya dari num_rows itu nilai 1 dan 0. Jadi kalau ada ada data di baris tabel database kita itu nilainya 1, kalau nggak ada nilainya 0. Nah, maka selanjutnya di sini ada perintah if $check lebih besar 0, berarti ada nih data di baris tabel database kita, ada username, ada passwordnya. Jadi kalau ada, ya langsung aja ada di sini variable data underscore session, terus dibuat ke dalam bentuk array namanya, nama diambil, username-nya apa, misalkan Ika, maka namanya nanti jadi Ika, terus statusnya jadi login. Nah, selanjutnya masuk ke sessionnya tadi yang udah kakak jelasin juga. Data underscore session itu tadi diambil dari sini ya. Jadi isinya itu udah ada nama sama statusnya dan langsung mengarah ke controller admin. Nah, sebaliknya kalau lebih kecil dari 0 nilainya, maka echo username dan password salah. Oke, paham sampai di sini untuk codingan yang ada di dalam fungsi login underscore action? Oke, paham lah ya. Nah, selanjutnya tadi karena setelah proses login ini dia mengarah ke controller admin, sekarang kita buat controller adminnya itu. Oke, ini codingan untuk controller admin. Jadi di folder CIKK itu ada folder admin juga, maka di sini kakak buat admin 2. Jangan lupa nama kelasnya juga diganti. Atau kalau kalian mau buat folder tersendiri, terus file controllernya dibuat di dalam folder itu juga nggak apa-apa, terserah kalian gimana caranya. Nah, di controller admin ini ada fungsi construct, dimana fungsi construct seperti yang kakak jelaskan sebelumnya, dia yang akan diakses pertama kali sebelum fungsi index ketika kita membuka web kita atau halaman ini. Nah, jadi di sini controller itu akan mengecek pertama kali di fungsi construct itu if di session user data status tidak sama dengan login. Jadi kalau statusnya itu nggak login, nah dia akan mengarahkan nih redirect, mengalihkan ke halaman baru, yaitu halaman controller login. Seperti itu. Jadi kalau dia belum login, dia akan meredirect ke form login itu. Jadi harus login dulu. Oke, paham untuk yang ini? Jadi itu ya, fungsi session dia sebagai variabel sementara untuk menyimpan session dari sebuah web, seperti itu. Nah, di controller admin ada fungsi index. Jadi tadi setelah dari fungsi login underscore action kan dialihkan ke controller admin. Nah, controller adminnya ya ini karena udah kakak ubah, jadi ini harus diubah juga, admin 2. Ini nama controller ya, kalau yang ini nama tabel. Nah, di controller admin ini dia akan menampilkan view dari admin underscore view. Maka setelah itu kita harus membuat codingan untuk admin underscore view. Nah, ini codingan untuk admin underscore view. Oke, di sini ada hi, koma. Nah, dia akan mengambil nama dari si usernya. Jadi kalau kita udah pakai library session, di situ ada fungsi user data. Nah, user data ini gunanya kita bisa mengambil data yang ada di tabel kita. Misalkan kita mau ngambil nama, ya udah langsung aja buat di sini nama. Nah, karena tadi di controller login nama di situ sama dengan $username ya. Jadi nanti di sini akan muncul nama username yang ada di tabel database kita, yaitu tabel admin tadi ya. Oke, lalu di sini ada text logout, yang mana ketika diklik dia akan mengarah ke controller login dan fungsi logout. Nih, makanya tadi kakak
bilang tambahin fungsi logout karena di Modo nggak ada. Nah, tadi fungsi logout udah kakak jelasin ya, dia nge-destroy sessionnya. Oke, itu untuk admin_view prosesnya. Nah, setelah itu langsung aja kita akses di browser. Nah, di sini yang kita akses pertama kali itu adalah controller login. Oke. Nah, jadi di sini kita harus memasukkan dulu data di tabel admin. Karena kita nggak ada buat untuk register, jadi harus kita inputkan sendiri datanya. Oke. Sekarang kita coba nah, jadi kalau misalkan dicek nih sama si $check tadi, variabel baru yang ada di fungsi login_action pakai 6_rows itu ternyata ada nilainya 1, maka tadi akan menjalankan proses yang ini, namanya jadi nama username kita. Tadi username-nya Ika Faradila, maka di sini hi, Ika Faradila. Oke. Nah, setelah itu kalau logout ya dia balik lagi ke controller login. Karena tadi di sini logout login, terus ke fungsi logout, di situ sessionnya di destroy dan balik lagi ke controller login, dimana controller login indeksnya itu menampilkan view login_view. Oke, sampai sini paham ya untuk form login. Selanjutnya kita masuk ke form validasi. Jadi apakah sebaiknya data yang kita inputkan di sebuah form itu langsung dimasukkan ke database atau divalidasi terlebih dahulu? Nah, jadi yang sebaiknya itu adalah datanya itu harus divalidasi dulu. Nah, supaya apa? Supaya gak rentan terhadap bugs dan serangan XSS. Pernah denger gak? Jadi XSS itu salah satu jenis serangan injeksi code atau code injection attack. Nah, biasanya dilakukan dengan cara memasukkan HTML atau client script code lainnya ke suatu situs. Nah, serangan ini akan seolah-olah datang dari situs tersebut. Akibat serangan ini, antara lain penyerang dapat membypass keamanan di sisi klien, mendapatkan informasi sensitif, atau menyimpan aplikasi berbahaya. Oke, jadi XSS ya, bukan CSS. Nah, kira-kira seperti itu alasan kenapa kita harus memvalidasi data yang kita inputkan di sebuah form. Nah, untuk memahami bagaimana form validasi pada code injector bekerja, perhatikan skenario berikut ini. Yang pertama, ditampilkan sebuah form. Yang kedua, user mengisi dan mensubmit form. Yang ketiga, jika user mengisi data yang invalid atau terdapat item yang hilang, form akan memberi pesan error yang menjelaskan di mana letak masalahnya. Nah, mungkin kalian pernah buat validasi di sebuah form juga. Contohnya itu required ya. Jadi, kalau misalkan fieldnya itu kosong, maka akan muncul pesan supaya kita mengisi field itu. Nah, itu salah satu contoh memvalidasi data di sebuah form. Lalu yang keempat, proses ini akan berlanjut hingga user mensubmit data yang valid. Oke, jadi kalau datanya nggak valid, nggak bisa disubmit.
Oleh karena itu, untuk mengimplementasikan form validasi pada CI diperlukan setidaknya 3 hal, yaitu yang pertama sebuah view yang memuat form untuk menginputkan datanya. Lalu yang kedua, sebuah view yang akan ditampilkan jika form berhasil disubmit. Yang ketiga, sebuah controller yang akan menerima dan memproses data yang disubmit. Nah, langsung aja yang pertama adalah melakukan konfigurasi terlebih dahulu dengan menambahkan libraries form_validation di autoload libraries kita. Nah, juga di helpernya ditambahkan helper form. Jangan lupa ya bedanya libraries dan helper. Jadi kalau libraries itu fungsi-fungsi yang ada di libraries itu kita gunakan di controller, tapi kalau helper kita gunakan di view. Oke, di save. Nah, selanjutnya kita buat controllernya dengan nama form_controller. Nah, ini codingan untuk form_controller. Oke, jadi cara menggunakan fungsi yang ada di libraries yang udah kita konfigurasikan itu kayak gini, nama librariesnya baru nama fungsinya. Yang sebelumnya tuh di mode-mode sebelumnya juga seperti itu. Oke, kalau di helper itu kita bisa langsung tulis aja nama fungsinya, diketik aja nama fungsi dari helper yang kita konfigurasikan. Tapi kalau libraries tuh seperti ini. Oke, langsung aja. Nah, jadi di sini di fungsi set_roles itu ada 3 parameter. Oke, parameter yang pertama itu name dari field yang ada di form kita nanti, misalkan username, date, password, passconf, email. Nah, terus parameter yang kedua itu teks yang akan dimunculkan ketika terjadi error. Ya, jadi misalkan username-nya belum diisi, nanti akan muncul pesan error. Misalkan username is bla bla bla, date is bla bla bla, password is bla 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 gitu. Lalu yang ketiga itu ada rules-nya. Jadi rules untuk validasi datanya. Nah, di sini untuk username itu rules-nya adalah required. Oke, required artinya harus diisi. Di modul itu ada nih tabel untuk rules-nya, aturan-aturan validasi data. Untuk date-nya itu ada required juga sama exact_length 10. Jadi panjangnya itu harus sama dengan 10. Lalu password required rules-nya, terus password confirmation required, terus dia harus matches ya. Nih, matches password. Nih, password confirmation harus sama inputannya, datanya itu sama dengan password. Terus email rules-nya required sama valid_email, yaitu hanya menerima penulisan alamat email yang valid. Oke, setelah udah divalidasi setiap fieldnya, lalu kita akan menjalankan fungsi yang ini, this form validation run, fungsi run. Jadi kalau fungsi runnya ini false, artinya datanya itu belum sesuai aturan-aturan yang kita buat, maka dia akan tetap meloadkan form_input. Nah, ini form_inputnya nanti kita buat codingannya. Terus kalau misalkan benar, nah akan muncul validasi sukses. Oke, seperti itu, paham? Nah, selanjutnya kita buat codingan untuk form_input. Ini codingan untuk form_input. Nah, jadi pertama kali dia akan membuka form_controller, membuka isi dari controllernya itu. Lalu di sini ada fieldnya, ada username, tanggal lahir, password confirmation, email address, sesuai dengan yang kita buat di sini tadi. Nah, yang pertama itu username. Oke,
query selanjutnya itu ada form underscore error, ada fungsi form underscore error. Nih, di sini parameternya itu username ya, yaitu yang diambil dari name ini. Nah, ini fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menampilkan pesan error. Jadi kalau data yang kita inputkan atau kita nggak inputkan data, lalu langsung menekan tombol submit, nanti akan muncul pesan error. Walaupun sebenarnya kalau di browsernya itu udah ada ya bawaan pesan errornya, tapi kalau kita mau buat sendiri pesan errornya itu bisa seperti ini, menggunakan fungsi form underscore error. Terus di sini ada name-nya, username, nah value-nya echo set underscore value username. Nah, ini untuk apa fungsinya? Jadi ketika kita udah menginputkan datanya, itu datanya akan di-set di sini. Kita pakai fungsi set underscore value untuk mengeset datanya. Jadi parameternya itu sesuai dengan name-nya. Kalau misalkan kakak udah ngetik nih di username, di field username Ika gitu. Nah, jadi nama Ika itu udah akan di-set di value ini. Nah, ketika kita mensubmit terus ada field yang belum diisi, nah nama Ika itu nggak akan hilang. Oke, paham ya? Nanti kita lihat contohnya. Terus tanggal lahir juga kayak gitu, ada form error, terus di set value-nya. Jadi ketika di submit, misalkan ada yang tidak memenuhi aturan field lainnya, field yang memenuhi aturan itu datanya nggak akan hilang. Password juga gitu, password confirmation juga, email address juga. Terus di sini ada tombol submitnya. Sekarang kita akses di browser, localhost SE form underscore controller. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Oke, misalkan kita inputkan datanya. Ini contoh ya. Jadi password ini type-nya bisa kalian buat jadi password. Oke, ini tanggal lahirnya tadi nggak kakak isi, maka muncul pesan error seperti ini. The date field is required. Dan yang lainnya, data yang lainnya yang udah kita inputkan itu nggak akan hilang karena udah kita set value-nya di sini tadi. Jadi contohnya seperti itu. Oke, misalkan ini yang nggak kita isi. Nih, the password field is required. Password confirm-nya juga otomatis nggak akan match. Nah, yang ini tadi yang kakak bilang untuk menampilkan pesan error, username, date, password itu ini. Jadi the date, nih lihat, date-nya itu D-nya huruf kecil kan. Di sini juga D-nya huruf kecil. Jadi itu diambil dari parameter kedua dari fungsi set underscore rules tadi. Nih. Oke, sampai sini paham? Coba ini kita isi semua. Oke, kalau udah benar maka validasi sukses. Nah, pesan error ini itu bisa kita hapus dan kita ganti dengan, kita hapus dulu. Oke, udah kita hapus, lalu kita ganti dengan $php echo fungsi validation underscore errors. Oke, coba kita lihat hasilnya.
Nah, jadi bedanya yang ini, pesan errornya itu muncul di atas. Itu bisa kalian akali nanti dengan CSS kalian. Atau kalau mau seperti yang tadi juga berarti harus buat satu-satu. Nah, kan ada juga tuh yang dia muncul pesan errornya di atas saja. Kayak gitu. Nah, itu tadi kan form validasi tanpa menggunakan CRUD ya. Tanpa terhubung ke database. Lalu gimana caranya kita memvalidasi sebuah form yang datanya itu terhubung ke database? Jadi, coba buka controller data mahasiswa yang CRUD itu di pertemuan sebelumnya, di modul sebelumnya. Nah, ini di sini kita akan membuat form validasinya. Oke. Jadi di bagian insert itu kan ada form add kan. Nah, ini di sini kita akan buat validasi untuk field nama dan com. Lalu di bagian edit itu juga ada form edit. Kita akan buat validasi juga untuk nama dan com. Nah, gimana caranya? Oke. Jadi coba cek di fungsi insert. Nah, ini fungsi insert. Lalu langsung aja kita copy sintaks ini ke fungsi insert. Lalu kita ganti nama fieldnya itu jadi nama. Terus ini untuk pesan errornya jadi nama. Lalu ini com. Oh ya, ini harus sesuai dengan yang ada di database nama fieldnya. Oke, ini untuk pesan errornya. Terus rule-nya itu kita buat aja required. Walaupun di HTML di tag input itu kita juga bisa langsung buat required, tapi kelebihannya kalau kita pakai form validation, nah itu kita nggak cuma bisa buat required, walaupun di HTML juga ya ada sintaksnya juga, tapi lebih bagus kita buat form validasinya di controller atau di model juga bisa. Ini kakak kasih tahu cara yang di controller aja. Lalu kita juga bisa buat pesannya itu custom. Nah, caranya array terus required. Ini misalkan required ya rule-nya. Lalu nah nih, ketik 1. Nama harus diisi. Oke. Jangan lupa ditutup. Yang com juga bisa kita tambahin. Com harus diisi. Oke, di save. Setelah itu kita copy nih. Nah ini, if this form validation run, ini kita ganti aja nilainya jadi true. Jadi kalau validasinya itu benar, kita hapus, maka ini kita copy.
Kita rapikan dulu. Oke. Terus kalau else, nah yang sebelumnya itu kan di form controller, dia kalau else validasi sukses karena yang tadi nilainya false. Nah ini kebalikannya kita buat, kalau true dia akan menjalankan perintah yang ini, terus kalau else yang artinya gagal, di sini kita akan tetap ngeload halamannya di form add view. Nah jadi kalau misalkan validasinya gagal, dia tetap di form add-nya itu sampai dia aturannya itu untuk setiap fieldnya terpenuhi. Lalu kita save, terus kita cek di form add-nya. Nah di form add-nya ini sama juga kayak yang form input. Ini kita copy, yang ini kita ganti jadi nama controllernya data mahasiswa 3. Nah terus ini form add ini tadi kan ada validasinya itu di fungsi insert, makanya kita buat nama fungsinya di sini. Oke. Setelah itu jangan lupa value-nya, biar kalau misalkan ada field yang nggak terisi salah satunya aja, field yang lain yang udah terisi itu tetap ada nilainya. Jadi nah yang ini kita ganti sesuai dengan nama name-nya, nama mahasiswa. Nih nama name yang ini. Terus yang di com juga oke. Setelah itu ini kan udah nih yang form add. Setelah itu yang untuk edit. Oke ini udah. Untuk edit data, nah di form edit ini kan kita akan memasukkan atau menginputkan atau mengganti datanya kan. Nah itu misalkan datanya itu diganti atau diupdate jadi kosong, harusnya itu nggak bisa. Walaupun di sini udah ada keyword required, tapi kita juga bisa buat form validasinya sendiri. Ini kita hapus saja requirednya. Nah caranya itu sama, form validationnya itu kita copy sini, baru if-nya tadi nah kalau dia true kita hapus, kita ganti dengan yang ini. Kita rapikan dulu. Oke. Lalu kalau dia else, nah untuk else dia akan tetap di form edit, tapi di sini kita nggak bisa cuma buat form underscore edit, kita harus buat ini fungsi atau codingan yang ada di fungsi edit underscore data. Nanti kakak kasih tahu penjelasannya. Jadi ini kita copy, karena kita ini ada dua fungsi ya, ada edit underscore data sama update underscore data. Sebenarnya itu bisa dibuat satu aja,
Tapi karena di modul 2 jadi kita ikuti aja yang di modul. Oke. Terus form editnya juga kita tambahin ini. Terus ini kita ganti jadi update data karena validasinya ada di fungsi itu. Nah, untuk yang ininya nggak diubah karena filenya itu diambil dari data berdasarkan ID-nya ya. Karena ini kan untuk edit. Oke. Nah, kenapa kita menambahkan codingan yang ada di fungsi edit underscore data? Karena misalkan kita buat di komnya itu isinya kosong, terus kita klik update, kita harus kembali nge-get ID-nya lagi. Karena kan ini diedit berdasarkan ID-nya kan. Misalkan ID 1, ya udah data ID 1 itu yang kita ubah, yang mau kita edit. Jadi harus kita get where lagi. Get where di sini kan kemarin fungsinya untuk mengambil data berdasarkan ID-nya. Oke. Oh ya, ini tadi kakak lupa dolarnya. Nah, sekarang langsung aja kita akses di browser. Oke, kita coba yang insert dulu. Nah, ini misalkan kalau kita nggak ada masukkan apa-apa, akan muncul pesan errornya sesuai dengan teks yang kita buat tadi. Bisa di custom. Nah, ini kalau kita masukkan namanya aja, nih muncul pesan error untuk yang com. Dan data yang udah kita inputkan di field nama ini tetap ada karena udah kita set value-nya. Oke, sekarang coba yang edit. Nih, misalkan kita kosongkan, dia akan muncul pesan errornya. Dan yang tadi itu dia balik lagi nilainya karena udah kita get lagi kan ID-nya. Jadi dimunculkan datanya sesuai dengan ID yang kita get. Karena nggak boleh kosong. Nggak boleh kita ngupdate terus jadi kosong. Makanya harus diganti atau bisa tetap seperti ini. Jadi begitulah kira-kira untuk form validasi. Kalau ada yang kurang paham silakan ditanyakan, dan pesan kakak itu kalian harus lebih teliti lagi ya, terutama penamaan variabel dan nama kolom di database seperti itu. Kalau ada yang kurang paham silakan ditanyakan aja. Kakak akhiri, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.